Hasilnya adalah digunakan data sebanyak 40 responden, yaitu N sebanyak 40, kemudian didapatkan data IQ masing-masing responden, dan peneliti ingin melihat apakah IQ dari masing-masing responden berbeda dengan 100 atau nilai yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang one sample detect. Misalnya di sini saya buat ada 40 responden. Kemudian saya ingin membuat kemudian saya di sini melihat ada IQ. Nah, misalnya kita ingin melihat IQ rata-rata, yaitu berikan berbeda atau tidak dengan 100, bisa kita ambil atau bisa juga 90 atau 95. Saya atur terlebih dahulu ya. Jadi, one sample detect digunakan ketika satu data dengan perbedaannya dengan kategori yang kita berikan. Seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk di aplikasi SPSS-nya. Kemudian import data. Lalu di sini ada namanya data set data SPSS, yaitu Excel, lalu Oneway ANOVA, lalu open. Setelah itu kita masuk di bagian. Setelah itu saya di sini sudah memasukkan data-datanya. Ya, langsung saja kita picit compress means one sample detect, lalu teks IQ tadi dipindahkan ke test variable. Setelah itu kita masukkan ke dalam test value-nya, yaitu 100. Lalu setelah itu ada option. Lalu kita memilih dengan option dengan respondents confidence ya. Di sini kita bisa lihat ada interval Vercontact. Jadi ini merupakan sigma fancy alpha, dan di sini kita buat 95%. Lalu setelah itu continue. Lalu oke. Lalu setelah kita sudah membuat datanya tadi, lalu kita lihat hasilnya. Di sini hasilnya merupakan yang telah kita lakukan tadi menggunakan SPSS. Biasanya kita melihat sigma frequency atau V-value di sini yang kita dapatkan adalah 0,033. Jadi V-value ini merupakan sigma frequency. Jadi kita sudah bisa dengan angka tersebut kita bisa mengecek hipotesis dengan di bawah kriteria. Biasanya kriteria itu adalah 0,05. Sekian, jadi dengan sigma frequency segini kita bisa mengecek H0. Tadi kan ada beberapa rata-rata responden dengan angka 100. Jawabannya yaitu iya, karena di dalam one sample station ada di sini N-nya 10 dan 40. Setelah itu min-nya 96,63. Lalu deviation-nya 9,634. Lalu di one sample detect-nya di sini dia sigmanya kan 0,033. Lalu min-nya ada min 3375. Lawarnya 646 dan aspalnya 20. Selanjutnya mengenai contoh soal ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Seorang mahasiswa manajemen meneliti apakah ada perbedaan nilai statistik antara jurusan manajemen, akuntansi, dan administrasi bisnis. Sampel yang digunakan sebanyak 20 siswa,
data yang didapat adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel, kolom yang pertama nilai statistik dan kolom yang kedua jurusan. Di situ ada nilai 98 dan jurusan pertama ini maksudnya administrasi bisnis. Sampai nilai statistik 80, jurusan pertama yaitu administrasi bisnis. Yang 1, 2, 3 itu keterangannya 1 administrasi bisnis, 2 akuntansi, dan 3 manajemen. Nah, pembahasannya menggunakan software SPSS ya. Di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka SPSS, kemudian klik variable view, selanjutnya isikan pada gambar yang telah ditampilkan. Kemudian yang langkah keduanya yaitu isikan data yang tersedia. Setelah data diisi, selanjutnya klik analyze, compare means, dan yang terakhir one way ANOVA. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu akan muncul kotak dialog one way ANOVA, kemudian masukkan nilai statistik ke kotak dependent list dan jurusan ke kotak vektor. Langkah keempatnya yaitu karena akan dilakukan uji deskriptif dan homogenitas, maka klik tombol option, pastikan beri centang pada deskriptif dan homogeneity of variance test. Langkah yang terakhir yaitu klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini ada tabel deskriptif, tes homogenitas, dan ANOVA-nya ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita buka aplikasi SPSS-nya. Untuk lebih jelasnya kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah terbuka aplikasi SPSS yang saya gunakan yaitu SPSS 25. Kemudian kita ikut langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi ya. Di sini buka SPSS, klik variable view. Ini variable view. Kemudian kita isikan sesuai langkah-langkah tadi ya. Di nama kita ketikkan nilai. Kemudian enter. Baris keduanya jurusan. Enter. Kemudian kita ini untuk tipe baris sama desimalnya kita biarkan. Kemudian kita ini label ya. Labelnya untuk yang pertama yaitu nilai statistik. Kemudian enter. Yang keduanya tetap jurusan. Enter juga. Nah, kemudian kita perlu rubah nih. Untuk value yang jurusan kita rubah ya. Untuk value 1 labelnya administrasi bisnis. Untuk value 2-nya akuntansi. Kemudian value 3-nya manajemen. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita rubah di measure. Yang pertama berbentuk skala dan yang keduanya berbentuk nominal.
Isikan data yang tersedia. Setelah data diisi, selanjutnya klik Analyze dan Compare One-Way ANOVA. Nah, kita klik Data View ya. Di sini saya sudah merubah. Kita tinggal copy pastekan. Nah, setelah kayak gini, kita klik Analyze, kemudian pilih Compare. Compare means. Setelah itu One-Way ANOVA. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, langkah ketiga, masukkan nilai statistik ke kotak dependent list. Nilai statistik dependent list. Kemudian jurusan kita pindahkan ke vektor. Nah, kemudian langkah keempat, karena akan diuji deskriptif dan homogenitasnya, maka klik tombol option. Kita klik tombol option yang sebelah kanan ini. Kemudian kita centang deskriptif dan homogeneity of variance test. Setelah itu kita klik, ini biarkan ya, exclude case analysis by analysisnya kita biarkan, kemudian klik continue. Setelah kita klik continue, kemudian langkah kelimanya yaitu klik OK juga. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian muncul tabel deskriptif, homogeneity of variance, dan ANOVA-nya.